Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian untuk coaching terhadap teman sejawat pembelajaran mulai dari pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi yang sudah dilakukan kemarin, dan hari ini kita akan melakukan contoh bagaimana coaching terhadap pasca kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, calon guru penggerak angkatan 7, dan kemudian yang di sebelah saya itu adalah Kuci, beliau Ustazah Sulis selaku guru PKN. Oke, kita akan mulai untuk kegiatan pasca observasi. Baik Bu Sulis, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran terkait dengan pelajaran PKN yang diampu oleh Ustazah Sulis. Nah, ini kita akan sedikit ngobrol santai saja terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, terutamanya Ustazah Sulis ketika mengajar di kelas. Nah, sebelum saya ke pertanyaan, kira-kira apa yang ingin didapatkan dari Bu Sulis terkait kegiatan pasca observasi yang kita lakukan sekarang? Ya Ustaz, kalau saya sih berharapnya setelah pada saat kegiatan observasi ini saya memperoleh feedback ya dari Ustaz Zen, baik itu saran ataupun kritik yang membangun biar ke depan pembelajaran PPKN yang saya ampu tentunya jauh lebih baik lagi. Oke. Terkait dengan pembelajaran kemarin Bu Sulis, kira-kira bagaimana perasaan Bu Sulis ketika selesai mengajar? Tentunya saya termasuk senang ya, karena untuk pembelajaran kemarin di kelas 10-7 anak-anak termasuk antusias untuk belajar mempelajari materi baru tentang kasus konflik wilayah perbatasan di Indonesia. Berarti perasaannya ketika selesai mengajar itu senang ya? Senang. Oke. Berikutnya Bu Sulis, terkait dengan kita kan sudah melakukan kegiatan pra-observasi ya, kemudian kemarin Bu Sulis sudah mengajar. Kira-kira menurut Bu Sulis dari pra-observasi yang sudah direncanakan, kemudian kemarin mengajar, apakah sudah sesuai rencana? Kalau dari praktik mengajar kemarin, alhamdulillah baik dari kegiatan pembuka, inti sampai penutup itu sudah sesuai dengan rencana, terkait dengan anak mampu menganalisis ya, berpikir kritis tentang konflik yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia. Artinya sudah sesuai dengan RPP ya? Sudah untuk tahapannya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Sulis ya. Apakah tujuan yang dirancang oleh Bu Sulis ketika di pra-observasi dengan ketika pelaksanaan hari H kemarin, kira-kira tujuan yang diinginkan Bu Sulis terhadap pembelajaran itu sudah tercapai Bu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Berikutnya menurut Bu Sulis, apa yang sudah baik menurut Bu Sulis yang sudah dilakukan ketika pembelajaran kemarin dan kira-kira perlu dipertahankan? Yang sudah berjalan baik ya, mulai dari pembukaan terkait dengan pengelolaan kelas di awal, membangun motivasi belajar anak, terus membangun keaktifan anak untuk ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Insya Allah itu menurut saya sudah baik dan perlu saya pertahankan. Berarti bagaimana anak-anak aktif itu sudah nampak ya? Kemarin saya lihat di pembelajaran Bu Sulis memang nampak ya, beberapa anak-anak itu memang bukan beberapa, bahkan banyak, sebagian besar itu anak-anak sudah aktif bertanya, menyampaikan pendapatnya gitu. Berikutnya Bu Sulis, apa yang masih kurang kira-kira dan perlu diperbaiki di pertemuan berikutnya? Untuk kekurangan, mungkin kalau di awal ketika saya memberikan video ataupun pertanyaan pemantikan, anak-anak masih banyak, sebagian besar banyak yang aktif ya Ustaz. Kemampuan berpikir kritisnya itu kelihatan. Tapi ketika mungkin waktu proses sudah kumpul sama teman-temannya untuk proses pengerjaannya, masih ada beberapa anak yang mungkin perlu pendampingan khusus. Jadi nggak semuanya kritis bisa menggali informasi lebih tajam lagi di dalam menganalisis sebuah studi kasusnya.
Jadi masih belum semuanya. Itu masih menjadi PR bagi saya juga. Berarti anak itu masih dituntun ya, bagaimana mereka bisa tumbuh untuk berpikir kritis. Masih perlu bimbingan sosok guru, jadi belum bisa dilepas langsung mandiri gitu, belum. Masih perlu pengkondisian. Ya, itu yang menurut Bu Sulis yang perlu diperbaiki ya, tentunya nanti di pertemuan berikutnya. Saya lihat kemarin di pembelajaran Bu Sulis itu sudah kelihatan aktif gitu ya, hadir penuh di kelas dengan perhatiannya Bu Sulis. Nah, kira-kira presence Bu Sulis bisa hadir penuh ketika pembelajaran itu triknya seperti apa? Selalu misalkan di awal ya, memberikan perhatian, tanya kabar itu kan sebenarnya hal sepele, tapi bagi anak kan belum tentu setiap harinya itu mereka ditanya kabarnya bagaimana, kondisinya seperti apa. Saya kan selalu memberikan apresiasi berupa poin plus bagi yang membawa buku lengkap, atribut lengkap. Saya nggak jarang memberikan hukuman, lebih ke apresiasi. Nah, ketika proses pembelajarannya pun kemarin kan pembelajaran dilakukan berdasarkan tutor kelompok gaya belajar ya. Nah, terkait dengan kontrol saya, biar saya bisa ada mendampingi sesuai dengan jam saya. Saat kelompokan saya juga melakukan bimbingan ya, dari satu kelompok ke kelompok yang lain secara merata. Sehingga kelihatan kehadiran Bu Sulis itu merata ya, di tiap kelompok itu sudah mereka merasa kehadiran Bu Sulis ada. Terkait tadi Bu Sulis, tadi kan Bu Sulis mengatakan mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana menumbuhkan rasa berpikir kritis. Anak-anak bisa berpikir kritis terhadap apa yang sedang dipelajari gitu. Nah, menurut Bu Sulis, kira-kira apa rencana untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Nanti di pertemuan berikutnya barangkali bisa diperbaiki. Ya, kalau saya sih punya rencana, tentunya selalu belajar ya Ustadz ya, dengan mengikuti pelatihan semacam MGMP ataupun pelatihan melalui platform Merdeka Belajar juga, dengan tujuan bagaimana caranya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis lagi kepada peserta didik, sehingga pertemuan kedepannya bisa lebih optimal lagi, tidak 1, 2 atau beberapa, tapi mungkin bisa dikembangkan semua peserta didiknya. Ya, saya mendukung sekali nih kalau rencana seperti itu Sulis. Jadi memang banyak ya ketika pelatihan sekarang membahas terkait dengan bagaimana menumbuhkan rasa kritis, berpikir kritis siswa itu banyak sekali. Salah satunya itu pelatihan di AGMP atau webinar dan seterusnya. Saya mendukung Bu Sulis atas apa yang akan dilakukan oleh Bu Sulis. Nah, kira-kira Bu Sulis kalau itu diikuti Bu Sulis untuk perbaikan, kira-kira kapan akan dimulai? Mulai dari Bu Sulis mencari ilmu, nambah ilmu, kemudian diterapkan ke anak gitu ya. Targetnya berapa lama waktu? Insya Allah kurang lebih mungkin 3 bulan ya. Untuk pelatihannya nanti bisa saya terapkan ketika tahun pembelajaran baru 2023-2024. Oh ya, berarti awal tahun ajaran ya. Artinya ini sudah bulan Mei, insya Allah itu akan diterapkan di tahun ajaran baru. Gitu ya. Terakhir ini Bu Sulis, nanti kira-kira siapakah yang menjadi sumber inspirasi yang membantu memastikan Bu Sulis bahwasanya apa perbaikan itu, kekurangan tadi bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya atau tahun ajaran baru. Untuk sumber inspirasi, saya yakin ya teman-teman termasuk pimpinan di SMA di Hikmah itu merupakan sumber inspirasi saya, karena beliau-beliau termasuk Ustadz Zen juga merupakan guru teladan yang tentunya menjadi sumber inspirasi saya Ustadz sebagai guru penggerak juga. Masya Allah. Kemudian ini Bu Sulis, kalau tadi kan Bu Sulis sudah mencoba untuk ikut pelatihan ya, bagaimana menumbuhkan rasa berpikir kritis seorang siswa gitu ya. Kira-kira nanti paling mudah ukuran keberhasilan pembelajaran berikutnya seperti apa? Paling mudah bisa dipotret lewat kemampuan siswa berpikir kritis di pertemuan ke depan bagi dalam menyelesaikan studi kasus ketika ulangan harian ataupun uji mandiri pengerjaan e-learning bisa dipotret.
Oke. Terima kasih Bu Sulis atas waktu yang sudah kita lalui bersama, mulai dari observasi hingga hari ini yaitu di pasca observasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan kucing terhadap proses pembelajaran terhadap teman sejawat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.